Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek basis data dari kelompok 3, kelas D, mengenai perancangan basis data aplikasi manajemen sewa mobil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Saudari Widya, lalu yang kedua ada Diva, lalu yang ketiga ada Rikza, lalu yang keempat ada saya sendiri sekaligus moderator Bakti, dan yang terakhir ada Muhammad Dafa. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2001 adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang dengan uang. Sedangkan pengertian penyewaan adalah proses, cara, perbuatan, menyewa atau menyewakan. Yang dimaksud dengan sewa yaitu balas uang keadaan kosong yang dapat ditagih di muka. Sesuai dengan perjanjian, barang yang dapat disewa bermacam-macam. Tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. Pada persewaan kendaraan, biasanya perusahaan menerapkan tarif per 12 jam atau per 24 jam. Sektor persewaan mobil di Indonesia memainkan peran penting dalam mobilitas dan transportasi masyarakat serta berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan. Dalam konteks ini, efisiensi operasional dan manajemen data menjadi krusial untuk kelancaran bisnis dan kepuasan pelanggan. Pembukuan transaksi sewa dan pengembalian barang dalam bisnis, persewaan kendaraan mobil memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional serta keberlanjutan bisnis. Dapat diketahui bahwa di Indonesia saat ini membutuhkan pencatatan data menggunakan sistem berbasis komputer. Pencatatan data merupakan proses pencatatan atau transaksi yang dilakukan sebuah badan usaha yang kemudian dimasukkan dalam bentuk laporan. Tingginya tingkat transaksi yang tidak diimbangi dengan pencatatan dan proses yang tidak memadai tidak menutup kemungkinan jadi kesalahan dalam proses pencatatan. Selain itu, pencatatan membutuhkan banyak waktu, juga menguras tenaga. Penyusunan data juga akan terhambat apabila dilakukannya dengan cara-cara pengolahan yang masih bersifat konvensional. Pada persewaan, biasanya terdapat data tanggal peminjaman, tanggal kembali, data transaksi, dan lain-lain. Penyimpanan dokumen hanya diarsipkan ke dalam berkas fisik sehingga administrasi persewaan tidak meninjau dokumen secara update. Dalam pengolahan data, khususnya data tentang membutuhkan banyak data. Penelitian sebelumnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizza. Dipersilakan kepada Saudara Rizza. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan penelitian sebelumnya tentang penyewaan mobil. Di mana penelitian sebelumnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis web telah menunjukkan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan transaksi. Misalnya ada penelitian oleh Permana RA tahun 2019 merancang sebuah sistem informasi persewaan kendaraan pada PO Karya Aji Makmur. Sistem berbasis web ini dirancang untuk mempermudah admin dalam mengontrol dan melakukan rekapitulasi persewaan kendaraan. Metode pengembangan yang dilakukan adalah System Development Life Cycle atau SDLC dengan menggunakan metode air terjun atau waterfall approach. Selain itu juga ada penelitian yang mengkaji aspek serupa dalam konteks lain, seperti pengelolaan perpustakaan sekolah di SMKN 1 Muara Enim, Sumatera Selatan yang menyoroti peningkatan aksesibilitas dan efisiensi melalui sistem informasi berbasis web. Begitu juga ada penelitian lain oleh Riando Sugada S pada tahun 2021, yaitu merancang sebuah aplikasi rental mobil pada Anugerah Jaya Rio. Aplikasi ini sendiri dirancang untuk mempermudah pemesanan mobil secara online dan memudahkan pengelola dalam menginput dan mengolah data sewa mobil dengan lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan studi pusaka, di mana penulis melakukan observasi ke tempat objek penelitian dan melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data.
Lalu ada pula penelitian oleh Abdillah A, Lailah B, dan Sadaah R pada 2021 merancang sebuah sistem informasi penyewaan mobil pada PT Rent-Car. Sistem berbasis web ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam proses penyewaan dan membantu administrator dalam pengelolaan data kendaraan, transaksi, dan laporan. Metode pengembangan yang dilakukan sama dengan yang pertama, yaitu menggunakan SDLC dengan menggunakan metode waterfall approach dan black box texting. Begitu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizja yang telah memaparkan. Untuk selanjutnya, adapun pembeda dari penelitian sebelumnya ataupun solusi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dafa Pradipa. Dipersilakan untuk Saudara Dafa. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan Skyline Query untuk mengolah sebuah data. Mengutip dari penelitian Munir dan Askia, Skyline adalah sekumpulan titik berdimensi D, di mana titik tersebut lebih unggul dari titik lain pada semua dimensi yang dipertimbangkan. Proses memilih titik-titik Skyline disebut dengan Skyline Query. Skyline Query merupakan query yang paling menonjol di antara query lainnya. Skyline Query sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi termasuk sistem pengambilan keputusan multi kriteria. Adapun dari peneliti lain yang mengkaji hal serupa dalam konteks lain yaitu Dehaki, Ibrahim, Sidi, Uzir, dan lain-lain. Mereka mempertimbangkan seorang pengguna yang ingin pergi berlibur dengan preferensi berikut. Hotel yang paling dekat dengan pantai jarak minimum dan hotel dengan harga termurah dengan harga minimum. Umumnya hotel yang dekat dengan pantai yang memiliki harga yang mahal dibandingkan dengan hotel yang jauh dari pantai, yang berarti bahwa yang menyiratkan bahwa peluang untuk menemukan hotel yang memenuhi kedua preferensi tersebut adalah nol. Dengan mempertimbangkan hal ini, pengguna memiliki 3 pilihan. Hotel yang paling dekat dengan pantai, jarak minimum sementara harga bukan yang termurah, hotel dengan harga termurah, sementara ini bukan hotel terdekat dengan pantai dan hotel terdekat dengan pantai, dan hotel dengan harga lebih murah, dan hotel dan dengan jarak yang lebih dekat dari hotel. Pada akhirnya pengguna harus membuat keputusan akhir dengan memilih hotel dari hotel-hotel yang telah difilter. Tidak seperti query tradisional yang akan mengembalikan hasil kosong karena tidak ada hotel dengan harga minimum dan jarak minimum. Sama halnya penelitian yang kami buat seperti memberikan list dengan pertimbangan sebagai berikut. Mobil dengan harga termurah sementara tahun terbaru, mobil dengan harga termahal sementara tahun terlama, mobil dengan harga termahal sementara tahun terbaru, mobil dengan harga termurah sementara tahun terlama. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dafa yang telah memaparkan penjelasannya. Untuk selanjutnya ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Widya. Dipersilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan pada sistem informasi penyewaan mobil berbasis web. Proses perancangan basis data untuk pengembangan aplikasi penyewaan mobil ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan aplikasi, yang kedua ada analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, yang ketiga ada kamus data, yang keempat ada ERD, yang kelima ada kelas diagram, yang keenam ada implementasi query, dan yang terakhir ada rancangan antarmuka. Nah, pada tahapan yang pertama ada analisis kebutuhan aplikasi, di mana penelitian ini menjelaskan kebutuhan proses bisnis yang dapat dilakukan oleh pengguna sistem. Yang pertama ada admin. Admin dapat mengelola data mobil, mengelola transaksi penyewaan, mengelola data peminjaman, mengelola pemeliharaan kendaraan. Yang kedua ada kasir.
kasir dapat memproses transaksi penyewaan, proses pengembalian kendaraan, dan mengelola pembayaran. Tahapan yang kedua ada analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam pengembangan aplikasi sistem informasi penyewaan mobil ini, tentunya dibutuhkan alat dan teknologi pendukung untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Yang pertama ada perangkat lunak menggunakan laptop, kemudian perangkat keras menggunakan laptop, kemudian perangkat lunak menggunakan Supabase. Tahapan yang ketiga yaitu kamus data. Kamus data sendiri merupakan sekumpulan fakta terkait informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu sistem aplikasi yang berfungsi untuk membantu pengembang sistem dalam pengembangan aplikasi dan pengelompokan data-data yang akan digunakan di dalam sistem, yang menjadikan pengguna dan pengembang sistem memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi input, output, dan prosesnya. Kemudian terdapat tabel pertama yaitu kamus data mobil dengan atribut ID mobil sebagai primary key, merek, nomor polisi, warna, harga sehari, dan status. Tabel kedua yaitu data pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key, nomor KTP, nama lengkap, alamat pelanggan, nomor telepon, dan status peminjaman. Tabel ketiga ada tabel transaksi dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, ID mobil, ID pelanggan, nama lengkap, tanggal sewa, tanggal pengembalian, total harga, dan status pembayaran. Kemudian tabel keempat ada tabel pembayaran dengan atribut ID pembayaran sebagai primary key, ID transaksi, tanggal pembayaran, nama lengkap, dan jenis pembayaran, kemudian nomor rekening. Selanjutnya ada tabel 5 yaitu tabel pengembalian dengan atribut ID pengembalian sebagai primary key, kemudian ada ID transaksi, status pengembalian, denda, dan tanggal pengembalian. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel kamus data admin dengan atribut ID admin, username, dan password. Selanjutnya, tahapan IRD atau Entity Relation Diagram. IRD ini terbagi menjadi terdiri dari 3 elemen dasar. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, kemudian ada relasi. Nah, pada relasi ini terdapat 3 relasi. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, dan yang ketiga many to many. Entitas atau tabel pada aplikasi yang kami buat telah disajikan pada gambar di bawah ini. Nah, pada IRD yang telah kami buat terdapat 3 relasi. Yang pertama yaitu relasi one to one yang terjadi pada tabel transaksi dan pengembalian, di mana satu transaksi hanya bisa melakukan satu pengembalian, begitupun sebaliknya. Yang kedua ada relasi one to many, terjadi pada tabel mobil dan transaksi, di mana satu mobil dapat disewa dalam beberapa transaksi, tetapi satu transaksi hanya melibatkan satu mobil. Kemudian kedua terjadi pada tabel pelanggan dan tabel transaksi, di mana satu pelanggan bisa melakukan atau memiliki transaksi penyewa lebih dari satu kali. Yang ketiga terjadi pada tabel transaksi dan tabel pembayaran, di mana satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu kali pembayaran. Relasi yang ketiga yaitu many to many, terjadi pada tabel mobil dan pelanggan, di mana satu mobil dapat disewa oleh banyak pelanggan melalui banyak transaksi, dan satu pelanggan dapat menyewa banyak mobil melalui banyak transaksi. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lydia yang telah memaparkan bagian materinya. Untuk selanjutnya, yaitu kelas diagram yang akan dipaparkan oleh Saudara Diva. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari metode penelitian yaitu kelas diagram. Pertama, secara definisi, kelas diagram merupakan suatu penggambaran struktur sistem yang berisi different definition kelas yang akan digunakan dalam membangun sistem. Kelas diagram memiliki 2 komponen penyusun yaitu atribut dan operasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesesuaian antar perancangan dengan program yang dibuat.
Dengan dibuatnya kelas diagram, struktur, deskripsi, tabel, dan operasinya akan semakin jelas. Berikut divisualisasikan kelas diagram sistem penyewaan mobil yang kami buat. Di sini terdapat 5 model yang berdasarkan tabel atau entitas yang telah dibuat. Ada pengembalian dengan atribut dan fungsinya, transaksi, pelanggan, pembayaran, admin, dan mobil, sesuai dengan kamus data yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, lalu di sini ada implementasi SQL. Structured Query Language atau SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk melakukan operasi pada database relasional, seperti membuat tabel, mengekstrak data dari sebuah tabel dengan suatu ketentuan, menambahkan, juga menghapus data tertentu. Pada berbagai bahasa pemrograman, penggunaan SQL secara umum relatif sama. Tahap selanjutnya merupakan tahap realisasi perencanaan database dari RD dan kelas diagram telah dibuat sebelumnya. Pembuatan database dilakukan melalui DBMS Supabase dengan query SQL yang berdasarkan PostgreSQL. Berikut dibuat proses query untuk inisiasi. Nah, yang pertama di sini adalah melakukan inisiasi terlebih dahulu database dalam Supabase. Selanjutnya ada pembuatan query tabel dengan create table yang kurang lebih sama dengan MySQL. Ada membuat tabel mobil, membuat tabel pelanggan, membuat tabel pengembalian, membuat tabel pembayaran, membuat tabel transaksi, dan membuat tabel admin. Query dan trigger selanjutnya akan dijelaskan oleh Rikza. Baik, untuk query selanjutnya, di mana ada query insert dari tabel menggunakan insert. Lalu selanjutnya, di mana ada query insert data sama memakai insert juga. Lanjut. Nah, lalu ada pembuatan trigger yang di mana untuk PostgreSQL sendiri kita harus membuat fungsi terlebih dahulu. Jadi setelah membuat fungsi, kita panggil triggernya. Trigger yang pertama itu akan bereaksi saat kita insert transaksi dan mengubah status menjadi disewa. Nah, selanjutnya adalah trigger saat menilai tabel transaksi, maka status berubah menjadi tersedia. Lanjut. Lalu selanjutnya ada trigger insert transaksi yang mengubah status peminjaman menjadi status aktif. Lalu ada delete transaksi yang membuat status peminjaman menjadi nonaktif. Lanjutnya. Lalu ada trigger pada saat insert pembayaran, maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas. Dan saat data pada pembayaran dihapus, maka status berubah menjadi belum lunas. Selanjutnya, lalu ada trigger pada saat menginsert pengembalian, maka akan merubah status pada mobil menjadi tersedia. Dan saat data pada pengembalian dihapus, maka status pada mobil akan menjadi disewa. Selanjutnya, lalu ada trigger untuk insert pengembalian yang digunakan untuk menghitung harga denda, di mana denda tersendiri itu diambil dari 10% dari harga mobil. Lalu saat mendapat pengembalian, maka denda yang dimasukkan pada harga total itu menjadi tidak ada atau dikurangi. Lanjut. Dan trigger terakhir ini trigger untuk menghitung harga dendanya. Jadi ditambahkan dari total dari harga mobil dikalikan berapa hari dan ditambahkan juga dendanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke antarmuka pengguna. Nah, antarmuka pengguna atau user interface merupakan visual dari perangkat lunak atau sistem di mana pengguna terlibat secara langsung. Antarmuka pengguna ini mencakup seluruh elemen tampilan yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan sistem, seperti tombol, gambar, tampilan, dan elemen lainnya. Setelah basis data tabel dan hubungan antar tabel dibuat, tahapan selanjutnya adalah membuat antarmuka aplikasi manajemen sewa mobil. Nah, di sini terdapat gambar-gambar yang dilakukan melalui screenshot karena aplikasinya sudah ada. Kita melakukan demo terlebih dahulu.
Nah, di sini ada halaman login, yaitu halaman pertama saat aplikasi dibuka. Hanya ada login sebagai admin karena aplikasi ini bertujuan untuk mengatur internal dari perusahaan sewa mobil tersebut, tidak diperkenankan untuk user secara luas. Sini pertama ada login sebagai admin. Dari data yang telah dimasukkan, ada data admin yang dengan username admin admin 123 dan passwordnya admin 321. Apabila tombol login ditekan, maka akan berpindah langsung ke bagian tampil data transaksi. Nah, di tampil data ini terdiri dari beberapa tab, ada transaksi, pelanggan, mobil, pembayaran, dan pengembalian. Masing-masing tab ini akan memberikan informasi terkait transaksi-transaksi, pelanggan-pelanggan, atau data pada setiap tab yang berasal dari database. Nah, untuk di sini ada transaksi. Transaksi ini memuat suatu tabel dengan informasi ID, nama, merek mobil, tanggal sewa, tanggal pengembalian, total harga, dan status peminjaman. Di sini juga kita bisa menghapus data transaksi melalui tombol yang ada pada setiap baris. Lalu ada tabel pelanggan yang sama. Di sini ada nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan status peminjaman. Di dalam tab pelanggan ini terdapat dua tombol, yaitu edit dan hapus. Edit untuk mengupdate setiap data yang ada, lalu ada tombol hapus untuk menghapus data tersebut. Lalu ada tab mobil. Nah, di sini sekalian query yang kita gunakan itu untuk melakukan query untuk mendapatkan mobil dengan tahun keluaran terbaru dan harga termurah, lalu tahun keluaran terlama dengan harga yang termurah juga, dalam bentuk rekomendasi. Jadi apabila ada seorang pelanggan yang memang kebingungan untuk menentukan pilihannya, maka rekomendasi ini bisa diberikan kepada calon pesewa tersebut. Lalu di sini ada semua mobil, lalu ada dengan tombol edit dan hapusnya, ada pembayaran dan pembalian. Nah, di sini selain untuk mengedit data yang ada, kita bisa langsung memencet tombol edit dan data-datanya akan ada langsung keluar di sini. Kembali lagi, dan selanjutnya ada insert pelanggan, input data pelanggan. Di sini kita bisa menginputkan nama, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat dari pelanggan. Yang kedua ada data mobil. Untuk menginputkannya, kita bisa menginputkan tipe mobil atau merek, dan nomor polisi, harga per hari, tahun keluaran, juga warna. Selanjutnya ada data transaksi. Di sini kita bisa memilih pelanggan berdasarkan tabel pelanggan yang telah kita buat. Lalu ada mobil, berdasarkan mobil, dan tanggal sewa, dan tanggal pengembalian. Lalu ada input pembayaran untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi yang telah dibuat dari penyewa. Lalu yang terakhir ada pengembalian, yaitu kapan mobil dikembalikan oleh penyewa. Di sini ada tombol logout untuk keluar dari aplikasinya. Begitu mungkin rancangan dari user interface, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Diva yang telah mendemonstrasikan proyek yang telah dibuat. Lalu yang terakhir ada pun kesimpulan bahwa pada proyek basis data yang telah kami buat ini, perancangan basis data aplikasi manajemen sewa mobil telah selesai dilakukan, dan perancangan basis data pada aplikasi manajemen sewa mobil ini dikerjakan dengan melewati beberapa tahapan, diantaranya analisis kebutuhan aplikasi, analisis kebutuhan perangkat lunak, kamus data, perancangan IRD, perancangan kelas diagram, implementasi query SQL untuk membangun basis data, dan yang terakhir, perancangan antarmuka. Penelitian ini diharapkan harapannya dapat dikembangkan agar menjadi aplikasi yang utuh agar bisa digunakan oleh semua pengguna. Baik, itulah
penjelasan dari proyek yang telah kami buat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.